Kapolres Bantul Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021 merilis modus penggandaan uang Rp100 menjadi Rp100.000. Kapolres Bantul AKBP Ihsan Esika menjelaskan, telah terjadi tindak pidana dan atau penggelapan di Slumpung Segoroyoso Pleret Bantul dan menelan korban Waldani. Polisi menangkap DGN alias Gus Bayu asal Brebes, Jawa Tengah dan bukti uang. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang menggandakan uang tersebut, yaitu berupa lembaran uang Rp100. Nah, seperti ini. Ini tidak berlaku lagi, tapi menurut tersangka ini dapat dimanfaatkan untuk penggandaan uang. Kemudian dilakukan percobaan, masukkan beberapa lembar uang, dan uang itu ternyata bisa berubah menjadi lembaran uang Rp100.000. Sebagaimana laporan polisi nomor LPB 198 6/6/2021 tanggal 27 tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 di Dusun Slumpung RT 2 Segoroyoso Kapuneon Pleret Bantul. Kronologis kejadian atau kronologis perkara dapat disampaikan bahwa sebelumnya korban atas nama Waldani, warga Bantul, Pleret Bantul, menjual tanah rintisan, tapi karena tidak laku-laku akhirnya meminta tolong temannya, dan kebetulan tetangganya ini menawarkan jasa paranormal. Jadi sekali lagi menawarkan jasa paranormal, kemudian paranormal ini datang tentunya bersama rekannya atas nama SD yang saat ini masih buron. SD ini menyampaikan bahwa tersangka ataupun yang ada di depan kita atas nama DGN Bayu, tersangka ini dapat menggandakan uang. Atas informasi tersebut akhirnya korban tergiur dan langsung dilakukan uji coba. Kemudian disampaikan syarat-syaratnya dan korban menanyakan kepada tersangka apa saja yang perlu disiapkan, sehingga tersangka memberitahu yang perlu disiapkan adalah media untuk menggandakan uang tersebut, yaitu berupa lembaran uang Rp100. Nah, seperti ini. Ini tidak berlaku lagi, tapi menurut tersangka ini dapat dimanfaatkan untuk penggandaan uang. Kemudian dilakukan percobaan, masukkan beberapa lembar uang, dan uang itu ternyata bisa berubah menjadi lembaran uang Rp100.000. Jadi setelah korban mencari uang Rp100 sebagai media, dan dari uang Rp100 ini beberapa uang 100 diuji coba oleh pelaku tersangka
Dari uji coba tersebut, dari 3 lembar bisa berubah menjadi 6 lembar uang Rp100.000. Di 3 lembar Rp100 bisa digandakan menjadi 600.000 lembar Rp600.000. Tapi ternyata itu hanya kecepatan tangan, seperti sulap lah. Jadi kecepatan tangan dari pelaku menukar amplop yang berisi uang Rp600.000 dengan uang tadi yang sebelumnya berisi uang Rp100. Sambil ada ritualnya keliling rumah. Ini buat modus saja saya kira. Kemudian dengan kecepatan tangan mengganti uang yang ada sebelumnya di amplop, dia diganti dengan uang yang berisi Rp600.000. Dari uji coba ini, korban semakin tergiur dan memohon kepada ataupun pelaku menawarkan bisa mengantar uang Rp100 yang sekarang ini saya langka, sehingga korban berusaha mencari tapi tidak ketemu karena yang dicari adalah Rp100 yang nomor IMP-nya 1992. Nanti rekan-rekan media bisa melihat di sini ada tulisan 1992. Itu sudah dicari, tapi memang pelaku sudah tahu kalau itu susah dicari. Akhirnya karena susah dicari, akhirnya pelaku korban meminta kepada pelaku untuk mencarikan. Disinilah mulai terjadi penipuan. Dari pelaku menawarkan bisa mencari, tapi harganya per satu telepon seperti ini harganya 30 juta. Isinya uang Rp100.000. Harapannya dengan satu kantong ini ya, satu kantong seperti ini kalau dirupiahkan 10 juta ya, 10 juta bisa berubah menjadi 1 miliar. Nah ini harapannya seperti ini, bisa digandakan dari awalnya cuma lembaran Rp100, kemudian digandakan menjadi 1 miliar. Dan pelaku ditransfer dalam rangka membeli media ini. Jadi pelaku yang mencarikan uang seperti ini, kemudian transfer kedua juga berjalan, namun sampai dengan saat ini apa yang dijanjikan tidak terrealisasi. Korban susah dihubungi sehingga korban melaporkan ke Polres Bantul sekitar bulan Agustus kemarin. Kemudian kita bisa lakukan upaya penangkapan terhadap pelaku, jadi saksi maupun diduga pelaku, dan alhamdulillah pada bulan Agustus kita bisa menangkap pelaku di daerah Cilacap. Kemudian 1 orang masih buron yang atas nama SD tadi, yang mengenalkan korban dengan pelaku dan termasuk sindikat daripada pelaku tersebut. Jadi kami dengan inisial TGN atau sehari-hari dipanggil Gus Bayu, profesinya paranormal. Alamat tempat tinggal sendiri di Banjaran, Brebes, Jawa Tengah. Adapun barang bukti yang diamankan, rekan media sudah bisa melihat ada 1992, nomor IMP-nya 1992. Memang ini menjadi modus dari pelaku karena memang mencari nomor seperti itu susah, sehingga akhirnya korban meminta tolong kepada pelaku untuk mencarikan uang ataupun lembaran Rp100 yang dengan nomor IMP 1992. Mungkin adalah amplop yang digunakan untuk memasukkan uang pada saat praktek penggandaan. Kemudian ini adalah kecil kopiah dari pelaku, kemudian pakaian yang digunakan pada saat kejadian, termasuk bukti transfer. Di sini ada 2 kali transfer dari korban kepada pelaku. Kalau di total seluruhnya kerugiannya 130 juta pinjaman sebenarnya. Jadi korban meminjam juga karena tergiur, akhirnya meminjam ke tetangga
dipinjamkan, tapi sampai sekarang ternyata apa yang dijanjikan tidak bisa realisasi. Di pelaku juga yang digunakan. Kemudian seperti kami sampaikan tadi, akan kita sangkakan pasal 378 KUHP dan atau 3 KUHP dengan ancaman pidana kurungan 4 tahun penjara. 1. Di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Baru kali ini dia hanya mengaku bahwa selama ini menjadi paranormal. Paranormal ya bisa melariskan dagangan, kemudian membantu yang menjual tanah dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini sementara ya, kita akan terus kembangkan. Dapat nih, tapi dari pelaku ini modus nih, disuruh mencari yang tulisan apa tuh nomor IMP-nya 1992. Itu kan jarang tuh, jarang sekali ada. Dicari satu karton seperti ini. Nah, ini nanti satu karton ini dijanjikan akan ditukar menjadi 1 miliar. Makanya korban bersemangat. Rekan korban yang saat ini masih buron karena inilah yang mengenalkan antara korban dengan pelaku. Perantara yang mengenalkan antara korban dengan pelaku. Bantu untuk atas kerugian yang dideritanya. Khususnya, memang di masa pandemi ini ekonomi sangat berdampak, sehingga pasti akan muncul modus-modus seperti ini, modus-modus penipuan, di mana menawarkan atau menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu, tidak mudah terbujuk rayu oleh oknum-oknum yang menawarkan investasi ataupun penggandaan uang yang tidak masuk akal, sehingga tidak dapat menjadi korban seperti yang terjadi pada hari ini. Jadi sekali lagi kami mengimbau hati-hati, kita maklumi saat ini pandemi, hati-hati dengan modus-modus penipuan seperti ini maupun penipuan investasi lainnya. Pertama kali atau sudah sering? Pertama kali. Hari-hari sebagai paranormal ya? Ya, terkadang kita bukan kok soal udara, benar menjadi tolong semua orang. Ada juga mau kasih apa? Uangnya digunakan untuk apa ini yang sekitar 100 juta lebih? Kalau untuk yang bagian saya untuk bersenang-senang aja. Bersenang-senang sama budaya kita. Wow.